Halo Sobat Saka semua, ketemu lagi di channel Saka Bumi Arsitek, channel inspirasi desain eksterior dan interior rumah impian kamu. Sebelum kita ke video pembahasan, desain rumah kali ini memadukan gaya modern minimalis dengan elemen kontemporer yang fungsional dan estetis, serta tetap menyatu dengan lingkungan sekitar. Proyek kali ini milik salah satu klien kami yang berlokasi di Sentul, Bogor, dan akan dibangun di atas lahan huk dengan luasan 110 meter persegi, memiliki 3 lantai dengan total luasan bangunannya 200 meter persegi. Lokasi tepatnya, rumah ini berada di lingkungan perumahan. Jadi ada beberapa peraturan dari developer yang harus kita taati, seperti bentuk fasad, warna, serta peraturan lainnya seperti damija. Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Fokus utama klien kami menginginkan hunian yang nyaman dan memenuhi kebutuhan secara optimal, seperti memiliki bukaan besar yang menghadap langsung ke ruang terbuka hijau, memiliki kolam ikan kecil, dan terdapat mini golf pada area rooftop. Secara konsep, style rumah ini memilih modern minimalis yang dipadukan dengan sentuhan kontemporer, dengan ciri yang mengutamakan garis tegas dan juga bentuknya geometris yang sederhana. Dan dapat kita lihat pada bagian kanopi balkon yang mengaplikasikan material WPC, serta penggunaan warna netral yang dipadukan dengan elemen alami. Fasad rumah ini mengkombinasikan dinding vertikal dengan aksen horizontal, sehingga memberikan tampilan yang seimbang. Penambahan jendela besar menggunakan kaca riben memberikan visibilitas optimal. Ini memungkinkan masuknya cahaya alami dan memberikan koneksi visual keluar rumah. Sebagian fasadnya kita aplikasikan material granit dengan motif travertin untuk memberikan tekstur yang modern dan tetap elegan. Untuk warnanya sendiri disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Warna krem pada dinding memberikan kesan hangat, lembut, dan elegan. Kemudian untuk warna abu-abu terang digunakan untuk memberikan nuansa modern. Dan untuk abu-abu gelapnya memberikan kesan kokoh sekaligus mempertegas elemen desain. Terdapat tanaman kecil di sepanjang sisi rumah, memperindah landscape tanpa membuat area terlihat penuh. Rumput hijau yang mengelilingi rumah memberikan tampilan segar, sekaligus membantu mengurangi panas di sekitar bangunan rumah. Karena hobi dari sang owner adalah memelihara ikan hias, maka bagian depan kami tambahkan kolam ikan koi dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Tepat di samping kolam ikan, terdapat sedikit space yang bisa dimanfaatkan sebagai teras. Lantainya sendiri menggunakan material WPC decking. Geser sedikit, kita ke area carport yang ukurannya cukup luas, mampu untuk menampung hingga 2 mobil. Di sini lantainya menggunakan rabat beton. Pada bagian lantai 2 terdapat balkon yang dilengkapi dengan atap kanopi. Materialnya sendiri menggunakan rangka besi hollow sebagai tulangan dan ditutup dengan atap transparan, menggunakan material solar flat yang dikombin dengan kisi-kisi sun shading menggunakan material WPC. Jadi aman deh, terlindungi dari panas dan hujan. Gak lupa kita juga tambahkan railing balkon yang menggunakan material kaca, sekaligus sebagai aksen untuk memperkuat kesan modern pada fasad. Terakhir, kita ke atap dari rumah ini. Sisi kiri menggunakan atap dakcor sebagai tempat tandon. Bagian ujung atap dakcor terdapat skylight yang terhubung langsung ke area laundry dan tangga di bawahnya. Untuk atap utamanya sendiri, memilih jenis atap limasan dengan rangka baja ringan dan ditutup dengan material genteng beton flat. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya Sobat Saka. Begitu kita masuk, meski ukurannya kecil, ruang tamu ini terasa luas dan mengundang.
Bench minimalis di sudut menyambut dengan sederhana, ditemani meja kecil yang fungsional. Dindingnya terdapat sebuah brown mirror besar memantulkan cahaya, menciptakan ilusi ruang yang lebih lega. Lalu, kita bergerak menuju musola kecil yang berada di sudut strategis rumah ini. Sekat berongga memisahkannya dengan ruang tamu, sekaligus menjaga privasi namun tetap terasa lega. Mihrabnya sederhana, dihiasi sentuhan warna kayu yang senada dengan interior lain, menciptakan suasana yang tenang untuk beribadah. Pada dinding terdapat rak gantung untuk menyimpan Al-Quran dan mukena, memastikan musola tetap rapi tanpa banyak perabot. Setelah itu, kita memasuki ruang makan. Di area ini desainnya penuh kejutan. Pintu kamar mandi yang terletak di dekatnya diubah menjadi elemen tersembunyi, tersamarkan dengan lapisan kayu yang menyatu dengan rak serbaguna di dinding. Rak ini gak cuma estetik, tapi juga praktis untuk menyimpan dekorasi atau peralatan makan. Di tengah ruangan, terdapat meja makan minimalis dikelilingi beberapa kursi ramping. Kita tambahkan juga lampu gantung modern yang menggantung rendah, memberikan sentuhan elegan sekaligus menyatukan semua elemen. Dari ruang makan, pandangan kita tertuju ke ruang keluarga, tempat kehangatan keluarga terasa nyata. Kaca lebar di salah satu dinding membawa cahaya alami masuk, membuat ruangan ini terang dan hidup. Plafon yang menggunakan model drop ceiling dengan aksen motif kayu menyambung dari ruang makan, menciptakan harmoni visual yang menenangkan. Dilengkapi dengan sofa besar letter L dengan kapasitas 3 seater, menjadikan ruangan ini tempat yang sempurna untuk bersantai bersama keluarga setelah hari yang panjang. Beranjak ke area dapur. Kabinetnya didesain khusus untuk menyembunyikan oven dan microwave, membuat dapur terlihat bersih tanpa peralatan yang berantakan. Area bawah tangga dimanfaatkan maksimal, menjadi tempat penyimpanan dispenser dan alat kebersihan. Motif granit pada backsplash dapur memberikan aksen visual yang menyegarkan. Dapur ini tidak hanya berfungsi untuk memasak, tetapi juga menjadi tempat yang efisien dan menyenangkan. Selanjutnya, kita memasuki ruang tidur tamu. Ruang tidur ini disiapkan khusus untuk orang tua owner, dilengkapi kasur queen size yang nyaman untuk mengistirahatkan badan. Terdapat sedikit warna hijau berfungsi sebagai aksen segar. Meja rias yang sekaligus berfungsi sebagai meja kerja, memberikan fleksibilitas untuk orang tua owner ketika berkunjung. Lemari besar di sudut ruangan menyediakan ruang penyimpanan yang cukup untuk memastikan kenyamanan selama menginap di rumah ini. Pada lantai satu ini terdapat satu kamar mandi sharing, letaknya persis di sebelah akses tangga. Pintunya kami desain dengan konsep pintu kamuflase agar terkesan menyatu dengan keseluruhan konsep interior. Di dalamnya dilengkapi wastafel dengan cermin, kloset, serta satu set shower. Cukup untuk kebutuhan sanitari bagi tamu yang berkunjung. Selanjutnya kita naik menuju lantai 2 yuk Sobat Saka. Kita tiba di kamar utama, tempat di mana desain benar-benar mencerminkan kepribadian pemilik rumah. Dengan konsep modern Japandi, ruangan ini memadukan elemen kayu yang hangat dengan garis-garis minimalis. Wall-in closet dibagi menjadi 2 bagian, satu untuk sang istri, satu lagi untuk sang suami.
Di samping pintu, lemari khusus untuk koleksi tas menambah fungsionalitas ruangan. Sebuah bench kecil dengan rak buku di dekat jendela menciptakan sudut baca yang nyaman. Di area lain, meja built-in dengan kabinet TV berfungsi sebagai ruang kerja pribadi. Ruangan selanjutnya ada ruang tidur anak. Dirancang untuk 2 anak perempuan. Kamar ini penuh dengan sentuhan kreatif. Furniturnya fleksibel dan modular, siap untuk dibagi jika suatu saat kamar perlu disekat menjadi 2 ruangan terpisah. Dindingnya dihiasi dengan kombinasi cat tekstur dengan panel kayu berpola kotak-kotak, memberikan kesan playful tanpa berlebihan. Tempat tidur dengan laci di bawahnya menyediakan penyimpanan ekstra, sementara meja belajar panjang dilengkapi rak di atasnya untuk menyimpan buku dan alat tulis. Kemudian di sisi sebaliknya, kita tambahkan lemari yang berukuran cukup besar untuk menyimpan pakaian sang anak. Warnanya pun disesuaikan dengan keseluruhan desain interior pada ruangan ini. Di lantai 2 ini terdapat 1 kamar mandi. Untuk keperluan sanitari, kita tambahkan 1 wastafel dengan cermin yang berukuran besar, kemudian ada 1 kloset duduk, dan tak lupa kita juga tambahkan 1 set shower. Pada dinding tepat di atas kloset, kita tambahkan kabinet gantung sebagai tempat penyimpanan tambahan. Selanjutnya, kita naik ke lantai 3 yuk Sobat Saka. Kira-kira ada apa aja ya di atas? Setelah menaiki tangga, ruangan pertama ada ruang laundry. Di sini digunakan sebagai tempat mencuci, menjemur, sekaligus menyetrika pakaian. Sebagian dindingnya mengaplikasikan material roster untuk sirkulasi udara, dan untuk bagian atasnya terdapat skylight sebagai sirkulasi cahaya. Dilengkapi dengan kabinet built-in yang sekaligus digunakan sebagai tempat mesin cuci dan juga untuk tempat penyimpanan tambahan. Kemudian kita ke area rooftop. Untuk sarana duduk santai, kita tambahkan bench dari beton lengkap dengan side table. Agar terlindungi dari panas dan hujan, di sini kita tambahkan atap kanopi yang memakai besi hollow sebagai tulangan, kemudian ditutup dengan atap transparan yang dikombin dengan kisi-kisi sun shading. Untuk lantainya sendiri, kita gunakan WPC decking karena tahan terhadap cuaca. Punya rooftop yang keren itu udah luar biasa. Tapi rooftop rumah ini beda banget. Selain hobi memelihara ikan hias, ternyata owner rumah ini hobi banget main golf. Jadi di area rooftop ini ada mini golf yang asik banget buat latihan. Bayangin, sore-sore main golf sambil nikmatin pemandangan dari atas rumah. Gak cuman jadi tempat refreshing, rooftop ini juga bikin rumah terasa lebih personal dan sesuai sama karakter sang owner. Jadi itulah video review project desain kali ini. Gimana nih menurut kamu Sobat Saka? Ada yang kurang kah? Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir ya. Sampai bertemu kembali di video review project kami yang selanjutnya.